Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yogi Oktopianto dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 Teknik Sipil dan saat ini aktif mengajar di program studi rekayasa transportasi jalan dengan mata kuliah perancangan geometrik jalan dan teknik jalan raya di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Pada video pelaksanaan pengajaran, saya akan menyampaikan pelajaran pada mata kuliah Perancangan Geometrik Jalan pertemuan ke-9 dengan materi Perancangan Alinyemen Horizontal, di mana setelah mendapatkan materi ini, mahasiswa mampu untuk merancang alinyemen horizontal yang berkeselamatan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Berikut ini adalah video pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hentikan kegiatan. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat depan, gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini nanti kita akan membahas terkait sama materi alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal ini lebih dikenal familiar dengan sebutan sehari-hari adalah sebagai tikungan. Namun sebelum masuk ke sini, di pertemuan terakhir kemarin kita sampai di mana? Praktikum ya. Oke. Praktikum apa yang dipraktikumkan kemarin? Mengukur penampang melintang dan penampang memanjang. Nanti materi sebelumnya akan menjadi satu kesatuan dengan materi ini. Sampai di pertemuan sebelumnya masih ada yang ditanyakan atau tidak terkait sama penampang memanjang dan penampang melintang. Ada kendala nggak kemarin? Alat ada yang mati tidak kemarin? Trafficnya di jalanan rame atau gampang untuk melakukan pengukuran? Kendala lain selain itu? Tanjakan. Oke. Ada yang dapat tanjakan, kemudian ada yang dapat juga di lokasi-lokasi yang banyak parkir kalau nggak salah ya, sehingga susah untuk melakukan pengukuran baik profil memanjang maupun profil melintang dari jalan raya. Kita lanjutkan ke materi hari ini terkait sama alinyemen horizontal. Secara teoritis ini adalah alinyemen horizontal, di mana alinyemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinyemen horizontal dikenal juga dengan nama situasi jalan atau trase. Sudah pernah bikin trase di atas kontur kan? Nanti akan ada juga kaitannya dengan trase jalan yang kalian buat di atas gambar kontur kemarin. Alinyemen horizontal terdiri dari garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Garis lengkung inilah nanti yang akan menjadi tikungannya atau disebut dengan alinyemen horizontal. Di dalam alinyemen horizontal itu ada 3 tipe. Yang pertama itu ada yang disebut dengan bentuk spiral, spherical spiral, atau disingkat dengan SCS.
Dan yang kedua ada full circle atau FC. Dan yang terakhir adalah spiral atau disebut dengan SS. Pernah dengar nggak ini sebelumnya? Belum. Oke, belum karena memang belum belajar ya. Nanti akan kita pelajari satu-satu apa perbedaan dari ketiga jenis lengkung horizontal ini. Jadi ini adalah 3 tipe dari tikungan. Kita masuk ke bagian yang pertama. Ini yang disebut dengan spiral, spiral. Dari gambar ini, yang mana disebut dengan garis trase tadi? Yang mana? Yang bagian atas ini. Kalau kalian narik trase di atas kontur, kalian akan menarik garis dari sini sampai ke sini. Lalu kalian akan melihat situasi dena dari kontur tersebut yang ada di sini. Apakah kalian harus lurus lagi atau dibelokkan? Ya kan? Nah, di sini nanti akan ketemu sudutnya. Jadi berapa derajat dari lengkung horizontal ini nanti yang akan dibuat. Yang pertama ini adalah spiral, spiral. Jadi pada bagian ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah titik SCS ini. Ini adalah pusat tikungan. Kemudian antara SCS ini ada yang namanya TS dan ST. Ini disebut dengan lengkung peralihan. Jadi dari jalan lurus, kemudian kalian akan masuk ke lengkung peralihan, masuk ke dalam radius tikungan, masuk lagi ke lengkung peralihan, dan menuju jalan normal. Gambaran secara lengkapnya ada di bagian sini. Nah, ini adalah gambarannya. Nanti ini adalah trasenya ya. Kalian akan menarik garis awal sampai ke bagian yang akan dibuat tikungan. Kemudian ditarik ke garis berikutnya. Yang disebut dengan radius tikungan adalah bagian lengkungan di sini. Ini disebut dengan jari-jari tikungan. Nanti kita akan merencanakan untuk suatu tikungan yang berkeselamatan berapa lengkung peralihan dan berapa dari nilai radius tikungannya sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kemudian jenis yang kedua adalah disebut dengan full circle. Perbedaannya adalah kalau di sini tadi mempunyai lengkung peralihan, di sini itu tidak ada namanya lengkung peralihan. Dari jalan yang lurus langsung masuk ke dalam radius tikungan. Sama halnya dengan spiral-spiral. Tidak mempunyai lengkung peralihan. Jadi ketika kalian bawa kendaraan, jalan lurus, kemudian kalian akan masuk ke lengkung peralihan dulu, baru masuk ke dalam radius tikungannya. Itu kalau SCS. Tetapi kalau full circle dan spiral, ini tidak ada lengkung peralihannya. Dari jalan lurus langsung patah menikung. Kira-kira dari ketiga jenis tikungan ini mana yang paling aman? Spiral, full circle atau SC? SCS atau SCS. Yang mana kira-kira? SCS? SCS apa full circle atau spiral-spiral?
Yang mana? Jadi ada tikungan, kalian jalan di jalan lurus, kemudian dia akan perlahan masuk tikungan. Ini disebut dengan lengkung peralihan, lalu dia nekuk ke radius tikungannya. Sementara yang kedua ini adalah dari jalan lurus langsung menekuk ke dalam tikungan. Mana yang lebih aman menurut kalian dari ketiga tipe dari jenis alinyemen horizontal ini? SCS. Berarti terbayangkan gimana bentuk tikungannya. Ini. Jadi ini yang pertama itu adalah ilustrasi dari SCS. Jalan lurus, kemudian perlahan, yang biru ini adalah perlahan mendekati tikungan, lalu masuk ke tikungan, perlahan lagi dia keluar menuju jalan normal. Ini jalan normal, ini disebut lengkung peralihan sebelum masuk ke dalam tikungan. Yang merah ini adalah panjang tikungannya. Kemudian yang ini sebelum dia kembali ke jalan lurus, dia akan masuk ke lengkung peralihan dulu. Sementara ini adalah full circle. Dari jalan lurus tanpa ada aba-aba di lengkung peralihan, langsung nekuk masuk ke tikungan. Sama halnya dengan yang spiral-spiral. Mana yang paling aman? SCS. Kita lihat, ini dia alinyemen horizontal SCS. Digunakan pada daerah-daerah perbukitan atau pegunungan karena tikungan jenis ini memiliki lengkung peralihan yang memungkinkan perubahan sebelum memasuki pusat dari tikungan. Alinyemen tipe spiral ini memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang paling tinggi. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Kalau letter S itu maksudnya dari STS itu? Letter S. Ya, nanti dia akan masuk ke STS. Ini adalah disebut dengan properties alinyemen horizontal. Nanti kita akan merancang semua parameter yang ada di tikungan ini. Namanya perancangan geometrik jalan. Nanti satu-satu akan kita lakukan perancangan. Ini adalah contoh dari perancangan dari SCS. Misalnya, diketahui suatu ruas jalan direncanakan dengan data sebagai berikut. Kecepatan rencana di ruas jalan tersebut adalah 60 km per jam. Kemudian nilai dari super elevasi maksimumnya adalah 10% dan sudut dari tikungan tersebut adalah 20 derajat dengan lebar jalan 2 kali 3,75. Ini tahapan pertamanya adalah menghitung jari-jari minimum. Di sini ada parameter kecepatan, ada super elevasi maksimum dan F maksimum. F maksimum ini nanti merupakan faktor gaya gesek dari roda kendaraan terhadap permukaan aspal. Nanti dia akan berbeda ketika jalan tersebut atau tikungan tersebut direncanakan dengan perkerasan beton. Dia akan berbeda.
sehingga nanti didapatkan radius tikungannya dari kecepatan rencana, kemudian super elevasi maksimum dan nilai F maksimum. Masih ingat kecepatan didapatkan dari mana? Jarak Asalnya kita menentukan dapat angka 60 km per jam. Di mana asal usulnya? Ini ditentukan berdasarkan klasifikasi medan. Masih ingat dengan klasifikasi medan ada berapa? Ada 3. Masuk ya di UTS ya, kalau nggak salah kemarin masuk. Ada bukit, ada gunung, dan ada darat. Dari sanalah menentukan kecepatan rencana. Sehingga nanti pada ruas ini didapatkan jari-jari tikungan maksimumnya itu sepanjang 112 meter. Setelah didapatkan, kita akan menentukan yang disebut dengan jari-jari rencana. Ada jari-jari minimum dan ada yang disebut dengan jari-jari rencana. Apa perbedaannya? Jari-jari minimum dan jari-jari rencana. Jari-jari minimum itu adalah jari-jari yang diizinkan paling kecil agar tikungan ini memenuhi standar teknis yang berlaku. Tetapi prinsipnya adalah jangan pernah menggunakan jari-jari minimum dalam perancangan, karena jari-jari minimum ini merupakan tikungan paling tajamnya. Jadi kita harus mengambil jari-jari rencana di atas jari-jari minimum. Misalnya tadi jari ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Siapa yang mau bertanya? Belum? Aman sampai di sini? Oke, kita lanjutkan ke tahap keempat, menghitung nilai ES dan TS. ES itu adalah jarak dari pusat tikungannya terhadap sudut tikungan yang dibentuk. Ini adalah TS. Sementara nilai dari TS ini didapatkan dari menentukan jari-jari rencana ditambah sama P, kemudian tangan dari setengah sudutnya tadi ditambah sama K. Jadi perhitungan dari hasil cek tabel tadi akan dilanjutkan ke tahap perhitungan nilai ES dan TS. Tahap kelima, ketika semuanya ini sudah didapatkan, kita akan menggambar ke dalam bentuk tikungan yang sebenarnya. Tahapan penggambarannya nanti, yang pertama adalah dari trasenya terlebih dahulu, ini, kemudian ditarik nilai ES-nya, kita lanjutkan ke jari-jarinya sehingga didapatkan lengkung peralihan dan lengkung horizontalnya. Setelah itu garis dari lengkung horizontal ini sendiri disambungkan ke bagian spiralnya sehingga menjadi satu kesatuan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah trase awal yang dibuat. Masih ingat cara membuat ini? Nanti akan ada peta kontur, kalian akan menarik garis, kemudian akan kalian belokkan. Apa syaratnya belokkan kemarin? Cari apa? Cari nilai kontur yang rendah atau hampir sama. Itu. Kalau ketemu garis yang nilainya tinggi, langsung kalian belokkan. Begitu. Nah, ini
kurang lebih contoh dari terasenya. Ini adalah setelah dilakukan perhitungan, didapatkan semua propertisnya, digambarkan. Dan dari lengkung horizontal yang direncanakan tadi, didapatkan jalan yang lebih realistis. Ini ada lagi contoh yang lebih besar sudutnya. Ini adalah garis trase yang pernah kalian buat. Kemudian di sini adalah sudutnya. Kalian lakukan perhitungan mulai dari tahap 1 sampai tahap kelima tadi. Didapatkan semua data ini digambar. Dari trase kemudian masuk ke dalam perancangan alinyemen horizontalnya dan didapatkan hasil realistisnya. Dari yang patah seperti ini tadi menjadi jalan yang sebenarnya. Inilah asal usulnya tikungan yang ada kalian lihat di jalanan itu. Tahap awalnya mulai dari menarik garis trase, dilanjutkan dengan perancangan tikungan, dan yang terakhir nanti didapatkanlah jalan rencana yang jauh lebih realistis. Ada yang ditanyakan nggak? Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Silakan. Terkait sama tahapan perancangan alinyemen horizontal SCS. Masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Untuk evaluasi dari pertemuan kali ini akan dilakukan perencanaan alinyemen horizontal dengan data seperti ini, di mana saya tetapkan suatu ruas jalan dirancang dengan kecepatan 50 km per jam dengan nilai dari super elevasi maksimumnya adalah 10% dan betanya gunakan 2 notar terakhir masing-masing kalian. Setiap mahasiswa akan mempunyai jenis tikungannya dan bentuknya masing-masing. Ada yang ditanyakan nggak? Oke. Oke. Untuk penggambaran nanti lebih saya sarankan digital, pakai AutoCAD. Lebih cepat menggambarnya. Sudah bisa AutoCAD? Nanti kita menggambar sama-sama lagi. Kalau perancangan sudah selesai dilakukan. Siapa lagi? Siapa yang mau bertanya? Atau kita lanjutkan ke penugasan? Silakan direncanakan sesuai dengan data ini dan dilakukan perhitungan terhadap masing-masing jenis tikungannya. Masing-masing. Begitu ya? Untuk lulus ini Bebas. Yang penting kan kalau kalian menggambar kemarin, bebas mau ngambilnya itu dari mana. Dan yang perlu diperhatikan nanti adalah pada saat tekukan tikungannya harus sesuai dengan derajat yang telah ditentukan. Begitu. Oke, silakan digambar tikungannya dengan pola dari sudut yang telah ditetapkan masing-masing berdasarkan notar terakhir.
Derajatnya sesuai nota. Iya, untuk garis yang itunya bebas, garis lurus pertamanya bebas. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat nikungnya nanti, di mana derajat dari tikungannya harus disesuaikan dengan derajatnya masing-masing. Begitu ya? Bisa? Bisa ya? Harus satu kesatuan, harus nyambung gitu ya. Oh yang ini, ini kan bebas semua garisnya ya, sesuai dengan yang kamu mau. Ini sudut dari sini ke sini harus sesuai dengan noktar terakhir. Pokoknya nanti ini ada yang namanya ini ada angle yang kamu taruh di sini, taruh di sini, nanti dia akan terbang. Iya, Bisa, boleh. Yang penting nanti didapatkan sudut yang sesuai, begitu ya. Nah nanti apa? Bukan diisi, tapi itu sudah ada nilainya. Itu sudah skalatis. pada saat kita melakukan pengukuran dimensi menggunakan alat ini, ya tarik garis dari sini ke sini itu di dalam sini itu udah ada dimensinya langsung, di sini itu udah ada dimensinya langsung. Zoom kan, itu cara menentukan. Kalau yang satu garis dia nggak bisa, nanti harus ada dua garis yang ditemukan baru dia bisa mengukur dari derajatnya. Nah ini berapa derajatnya? Coba di zoom lagi. Sudah sesuai apa belum sama punya menambah 99 kegedean. Nomormu berapa? 50. Nah berarti kan harus dikecilin lagi nanti sampai ketemu si angka 50. Begitu. Bisa ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya? Nah, silakan untuk penugasan ini dikerjakan masing-masing individu, kemudian terase dari masing-masing nanti dan perancangannya dikirimkan ke saya melalui email sebagai penilaian individu pada mata kuliah ini dikumpulkan melalui email paling telat hari Rabu. Kita cukupkan perkuliahannya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan kegiatan. Duduk siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih.